Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Minggu ini saya akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang strategi membangun budaya organisasi yang menghargai kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, jadi bab ini itu pendekatannya itu dengan holistik dan berkelanjutan. Jadi organisasi perlu menyelaraskan visi dan misi dengan nilai-nilai kesejahteraan karyawan dan dampak positif bagi masyarakat yang menjadi fondasi pengambilan keputusan dan hubungan antar pemangku kepentingan. Proses ini itu melibatkan seluruh lapisan organisasi dan pemimpin hingga karyawan. Dari pemimpin hingga karyawan, pemimpin harus menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan empati, serta mempromosikan keseimbangan kerja hidup, mindfulness, dan refleksi diri. Karyawan diajak berpartisipasi melalui program kesejahteraan dan lokakarya spiritual. Budaya ini harus terus ditinjau dan disesuaikan agar organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang bermakna, etis, dan produktif, di mana karyawan merasa didukung secara emosional dan spiritual. Ya, apa program pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual di tempat kerja? Jadi, program pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, serta penerapan nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab sosial. Program ini meningkatkan keterampilan interpersonal karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, etis, dan harmonis. Apa aja sih elemen-elemen yang mencakup tentang program pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual? Jadi, program pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama, mindfulness dan kesadaran diri. Jadi itu tuh latihan mindfulness untuk membantu karyawan meningkatkan kesadaran terhadap pikiran dan emosi, serta mengelola respon emosional dalam situasi yang menantang. Yang kedua, lokakarya komunikasi empati. Itu tuh melatih karyawan mendengarkan dengan empati, meningkatkan kolaborasi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan kerja yang saling menghargai. Dan yang ketiga, itu pengembangan kepemimpinan berbasis nilai. Itu tuh mengajarkan pemimpin menerapkan prinsip moral dan spiritual seperti keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu pelatihan pengelolaan emosi. Itu dapat membantu karyawan mengendalikan emosi, terutama di bawah tekanan, guna meningkatkan stabilitas emosional dan produktivitas. Dan yang kelima itu yang terakhir, itu integrasi nilai-nilai spiritual dalam keputusan bisnis. Itu mengajarkan karyawan mempertimbangkan etika, kesejahteraan sosial, dan dampak jangka panjang dalam pengambilan keputusan. Ya, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye.